Pagi kelas 10. Pagi Netania. Pagi Kak. Siapa lagi tadi ya? Ada Jocelyn. Pagi Jen. Given. Yeremia. Pagi Kak. Alicia. Talita. Fiona. Yuk, satu orang pimpin doa yuk sebelum kita mulai. Ada yang bersedia buat pimpin doa, silakan. Pagi Nathanael. Ada yang bersedia buat pimpin doa? Jen, silakan Jen. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran matematika, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Jen. Nah, adik-adik kemarin kita belajar tentang pertidaksamaan rasional. Rasional itu kan bentuknya pecahan, betul ya? Lalu sekarang kalau pertidaksamaan irasional, apa sih yang ada di benak kalian tentang kata-kata pertidaksamaan irasional? Lebih kecil, lebih besar. Ya, pertidaksamaan jelas ya, lebih kecil, lebih besar. Kalau persamaan kan cuma sama dengan. Pertidaksamaan irasional. Irasional sendiri tuh apa sih bentuknya kayak apa? Kalau kemarin rasional kan kita pecahan. Kalau irasional bentuknya apa? Kalau irasional bentuknya apa kira-kira? Di situ Kak Banar ada kasih sedikit Itu bentuknya di akar atas. kuadrat. Ya, akar. Bentuknya akar ya. Jadi nanti kita ketemu dengan bentuk pertidaksamaan yang ada akar-akarnya. Ya, bukan akar akar apa? Kalau dalam biologi akar apa sih? Akar tunjang, akar serabut gitu ya. Kalau di biologi kan itu ya. Oke. Terus nanti sama prinsipnya dengan yang pertidaksamaan rasional, hanya konsep pengerjaannya aja yang beda. Ya, prinsipnya sama itu maksudnya ada tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Itu kan prinsip dasar pertidaksamaan kan tandanya begitu ya. Nah, irasional sendiri itu bilangan apa sih? Bilangan irasional kalian tahu nggak? Bilangan irasional itu bilangan apa? Kalau rasional kan itu bilangan pecahan kan. Kalau irasional itu apa sih bilangan irasional? Faktor definisi. Hmm? Gimana tuh? Tidak terdefinisi. Contohnya? Nggak tahu angka yang tidak terdefinisi itu nggak sih Kak irasional? Coba Tidak search dapat di dinyatakan Google. sebagai pecahan sederhana. Ketika ditulis sebagai desimal, bilangan tersebut tidak berulang dan tidak berakhir. Oke. Menarik. Tidak berulang dan tidak berakhir. Kalau dia ditulis dalam bentuk pecahan, unlimited. contohnya ya kayak 2,1256 yang angka-angka random gitu tau gak sih? Oke. Contohnya bilang. Contohnya angka berapa? Atau dalam matematika tuh ada yang familiar, 1. Itu bilangan irasional. 3,14. Atau pi ya. Pi itu kan bisa 1000 digit di belakangnya. 3,14159 sekian itu ya. Males banget ngafalinnya, panjang soalnya. Ya. Nah ini nih, pi itu yang paling atas 3,141285902185009. Nah itu dia. Itu pi. Mau nanya Kak. Iya, gimana Tia? Kalau pi itu harusnya ditulisnya tuh pakai sama dengan atau pakai ini Kak, mendekati. Pi itu Soalnya kita waktu aku pertama kali diajarin pakai pi itu kan pi sama dengan 3,14, tapi makin kesini aku lihat di buku-buku tuh pakainya tuh pi.
mendekati 3,14 yang miring itu loh Kak, yang kayak ya gitulah tandanya. Sama dengannya yang gelombang itu bukan? Iya, Ya, ya. Jadi sebetulnya disepakati dulu Pi itu 3,14 sebagai satuan internasional kan. Ya, Pi itu salah satu satuan internasional yang disepakati untuk lingkaran 3,14. Nah, jadi yang benar nulisnya gimana Kak? kalau untuk lingkaran ya udah pakai 2 digit aja 3,14 gitu. Jadi pakai sama dengan nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak sama dengan. Kecuali kalau mau panjang banget dan orangnya nggak ada kerjaan gitu ya 3,14 128.509 gitu itulah. Nggak Nah, itu maksudnya bila pakai tanda sama dengan aja gitu, nggak usah pakai tanda kurang tanda mendekati. sama dengan aja nggak apa-apa. Oke, karena kan kalau pakai kata mendekati itu kan sebetulnya antara dia, jadi gini, kalau kalian pernah nanti ya belajar trigonometri ya, nanti trigonometri itu ada yang dibilang dia tangan. Tangan itu nggak pernah mendekati tak terhingga. Dia mendekati tak terhingga. Tapi bukan dibilang dia tak terhingga, tapi dia mendekati tak terhingga. Gitu. Nantilah, beda mendekati dengan sama dengan. Ya, kalau mendekati itu ya contohnya gini, Netania mendekati Talita, cuma dekatan doang gitu kan. Tapi kalau sama dengan nih berarti kan nilainya sama kiri dan kanan. Persamaan itu kan nilainya sama gitu. Jadi nggak apa-apa pakai sama dengan juga nggak masalah. Kalau Kak Bandar ya, karena Kak Bandar pikir nggak ada bedanya tuh dengan kita kasih koma panjang terus pakai tanda mendekati atau enggak gitu ya. Karena tidak merubah nilainya sebetulnya. Kalaupun merubah nilainya paling cuma belakang-belakangnya doang desimalnya. Gitu ya. Ya. Oke, Oke. sama kasih. Ya, berarti irasional itu bentuknya akar, contoh bilangannya bisa pi. Terus dia kalau bilangan irasional itu tidak berulang kalaupun dia dibentuk desimal. Nanti kalian coba cari kira-kira bilangan berapa lagi yang bilangan irasional. Hari ini kita nggak bahas itu. Hari ini kita bahas pertidaksamaannya. Bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya memuat bentuk akar. Ya, jadi irasional itu bentuknya akar. Kalau kemarin rasional bentuknya pecahan. Hari ini kita belajar yang bentuk-bentuk akarnya. Ya, nggak usah pusing karena ini sebetulnya simple seperti yang kemarin. Hanya konsepnya aja yang beda ya. Oke. Hal ini dikarenakan variabelnya ditentukan penyelesaiannya terdapat dalam tanda akar. Jadi nanti ketemu dengan istilah akar dan akar gitu ya. Yuk, kita coba lihat bentuk umumnya. Pak, boleh ke slide Ah, sebelumnya? oke. Tolong. Nah, sebentar ya. Oke, udah. Thank you, Kak. Oke, bentuk akar. Nah, ini bentuk umumnya gini. Bisa yang atas, 1, 2, 3, 4 ini bisa. Bisa fx lebih besar dari gx, bisa begini. Bisa juga yang di bawah. Ya. Jadi, dalam satu tanda, dia bisa dua bentuk begitu. Bisa yang fx-nya doang diakarin, atau gx-nya bisa dua-duanya. Ya. Tandanya kayak kemarin kok, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini menarik karena syaratnya di dalam akar, syaratnya fx dan gx-nya lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Kalau kemarin rasional, penyebutnya tidak sama dengan 0. Betul ya? Dan sebelah kanannya harus 0 kalau rasional. Kalau ini kan enggak. Sebelah kanannya juga pertidaksamaan juga atau persamaan. Begitu ya. Fungsi juga. Oke, kira-kira kenapa sih dia kriterianya harus lebih besar sama dengan 0? Fx dan gx-nya. Fx, gx itu sebuah fungsi ya. Kira-kira kenapa sih alasannya ini syaratnya lebih besar sama dengan 0, nggak negatif?
Lebih besar sama dengan 0 kan mulainya dari 0. 0, 1, 2, sampai seterusnya kan. Apa Kalau alasan? minus gak bisa dikuadrat gak sih, Kak? Nggak bisa diakarin gitu maksudnya. Iya. Dalam matematika Itu sebenarnya akarnya harus kuadrat nggak, Kak? iya akar kuadrat, nggak bukan akar pangkat 3. Akar pangkat 2 ini, akar kuadrat. Dalam matematika minus itu bisa diakarin. Nanti kita belajar. Hah? Segimana caranya? Nanti. Ada namanya bilangan imajiner. Akar minus itu ada bisa diakarin. Nanti namanya bilangan imajiner. Mau dicoba? Mau tahu? Dikit aja, Kak. Oke, spill dikit ya. Dikit Contohnya aja kasih tapi. 10 bilangan yang pas saja. Misalnya kalian mau bilangan berapa? Akar dari 144. min 144 gini. Begini nggak? Iya. Oke. Dulu kelas 9 Kak Bandar ajarin tentang konsep akar kan? Akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Betul nggak? Masih ingat yang ini? Contohnya gini. Contohnya akar 4 dikali akar 9. Hasilnya akar 36. 4 kali 9, 36 kan? Akar 4 kan 2. Akar 9 kan 3. Akar 3, 6, 6. Betul nggak? Oke. Nah, dari sini berangkat konsep yang ini. Berarti yang ini kan bisa Kak Bandar ganti. Ini konsep umumnya kan ini kan akar A dikali akar B sama dengan akar A kali akar B. Nah, min 144 itu kan bisa aja begini Kak Bandar ganti. Min 1 kali 144 atau 1 kali min 144. Bisa kan? Nah, sekarang berarti Kak Bandar pakai yang atas ya. Kalau pakai yang bawah nggak akan ketemu karena sama aja. Nggak akan berubah kan. Jadi Kak Bandar bikin akar 1 dikali akar min 1 dikali akar 144. Atau ini kita rubah deh. Kita ganti. Ini posisinya kita ganti ya. Ini berarti akar 144 dikali akar min 1. Sampai sini aman nggak? Aman. Akar 144 berapa? 12. 12. Akar min 1? Min 1. Nggak bisa. Oh Nggak bisa iya. kan? Nah, dalam matematika, akar min 1 itu disebut dengan bilangan imajiner. Atau biasanya simbolnya I doang. Jadi akar min 1 itu kalian bisa tuliskan dengan simbol I ini doang. Kalau akar yang lain, kalau akar minus lain. Nggak bisa. Khusus akar min 1 doang. Enggak, maksudnya kayak akar minus 2, akar minus 4 itu hasilnya berapa? Nggak bisa. Kayak tadi konsepnya. Akar 2 dikali akar min 1 berarti kalau akar min 2. Oh, Gitu, Tio. Oh, dipecah lagi gitu, Kak. Iya, dipecah lagi. Akar min 4 berarti akar 4 dikali akar min 1. Supaya akar min 1-nya bisa diganti dengan istilah imajiner itu. Jadi akar min 144 dalam matematika itu ada hasilnya. 12I. 12 imajiner. Gitu. Ya. Tapi kalau pakai tapi kalkulator 12 bukan berarti imajinernya ada 12 biji ya. enggak, bukan. Imajiner itu pengertiannya dia akar min 1. Gitu. Angka imajiner cuma itu Nah, doang. akar min 1, yes. Anak teknik harus tahu ini. Kalau enggak, mumet pasti nanti belajar pas. Jangan ditakut-takutin terus satu kat ya pertemuan Enggak, dibahas. Disebut mulu. Benar. Kak Bandar nggak nakutin. Karena kalau kalian nggak kuat di sini, mabok udah tekniknya. Mending nggak usah. Gitu. Karena kuliah Kalau nggak nggak cuma usah, aku teknik. cuma lulus SMA dong.
Enggak, maksudnya kan jurusannya nggak cuma teknik gitu kan, banyak jurusan gitu. Gitu. Kalau nggak kuat di sini sayang, nanti kalian keteteran. Yakinlah Berarti teknik itu, stop di 12 imajiner aja, Kak. iya stop di 12 imajiner. Ketika kita orang matematika tahu 12 imajiner, itu udah pemikirannya berarti, oh itu akar min 144. Gitu. Berarti caranya kalau nemu 12 imajiner tuh berarti 12-nya dikuadratin gitu. Iya, 12 kuadrat Terus dikali akar min 1. dikuadratin dikali akar minus 1 gitu. Terus berarti kalau yang minus semuanya imajiner dong, Kak? Iya, semua imajiner. Akar minus semua imajiner. Oh, alah. Iya. Kalau kita kan dulu belajar, oh akar minus nggak bisa. Gitu ya. Karena memang kalau dikasih yang begini, kalian waktu SD atau SMP kan mabuk kan. Bingung itu dengan istilah imajiner itu apa. Tapi kalau Oh, yang mau ini kuliah, sejarah dunia yang disembunyikan. tapi kalau kalian mau kuliah teknik harus tahu ini. Mau nggak mau harus belajar ini. Gitu. Tapi kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Karena kuliah itu nggak cuma jurusan teknik kan. Banyak jurusan yang sebetulnya lebih lebih simpel buat kemampuan kalian. Jadi harus ukur juga kemampuan adik-adik sejauh mana. Gitu. Ya. Kak Bandar bukan nggak bisa masuk teknik sipil, Kak Bandar cuma kalah di gambar doang. Kak Bandar nggak bisa imajinasi gambar 3D itu nggak Oh, bisa. kayak yang papercraft gitu, Kak. Ya, Misalnya jadi kalau itu gambar ini terus dilipat, jadi ya. gimana? Jadi dulu ada kita kalau mau ngambil teknik sipil dulu nggak cuman istilahnya sekarang nggak cuman UTBK atau SNBT. Tapi ada satu sesi kita disuruh gambar ujian pakai kertas gede gitu, disuruh gambar lihat satu gedung, nah itu kita suruh gambar. Dalam waktu cuma 30 menit sama isi-isinya itu. Kalau udah kalah di situ udah gugur. Sekalipun UTBK tesnya masuk. Sengeri itu Kenapa? dulu. Kenapa penting banget Mokat gak sih? gambar-gambar gitu? Iya, sengeri itu dulu. Karena kalau anak sipil nggak bisa gambar, ngapain? Kalau cuma ngitung-ngitungan gitu. Berarti bapakku jenius ya. Iya, makanya karena bakat menggambar itu kan nggak semua orang bisa gitu. Kalau Kak Bandar ya memang akui Kak Bandar lemah di sana. Nggak bisa kuat di sana gitu. Bapakku Walaupun dalam lulus sipil. akhirnya, iya. Jadi Dulu Kak bawa Bandar kayak kuliah bakso apa macam. dong? Kak Bandar mengambil yang sederhana aja karena tahu kemampuannya semana gitu. Ah, curiga aku nih. Ngomongnya sederhana apaan kita ya? Merendah Oke, banget, merendah. enggak lah. Kak Bandar memang rendah kok, nggak tinggi kan. Oh iya, kecil banget, mini. Iya, 180 cm kan. Oke, udah. Jadi penasarannya terungkap ya, kenapa akar minus itu akhirnya bisa karena ini, ya. Akar minus satunya diganti dengan imajiner, gitu ya. Nanti nggak akan ada keluar akar minus satu enggak. Cuman ini nanti pasti kalau di kuliah kalian dapet ini. Nah kalau kalian mau teknik, mumpung ada 2 tahun lagi, sering-seringlah buka video YouTube yang belajar tentang ini, gitu. Kalian nggak pernah tahu siapa yang itu yang kuliah di Jepang tuh? Aduh, Jerome ya, Pauline. Jerome Pauline. Seperti apa dia belajar? Kalian cuma tahu, oh dia enak yang ngajarnya, itu usaha dia keras banget. Kak Bandar belum Sekarang bukannya dihujat ya, Kak? iya. Kak Bandar sekarang belum se ini dia lah. Ya, jauh lah, masih jauh di bawah dia. Jadi jangan lihat orang sekarang, wah gampangnya dia kayaknya enak gitu. Usaha dia tuh, dia cerita banyak hal. Dia sampai tengah malam, bahkan sampai subuh belajar, cuma tidur cuma berapa jam. Nah seniat itu, kalau kalian mau niat masuk teknik tuh seniat itu. Belajarnya. Dari sekarang tapi. Tapi kalau nggak mau masuk teknik, cuma mau masuk yang jurusan yang kayak manajemen, ya udah santai aja. Kok jadi takut ya? Enggak, maksudnya benar, karena eksak tuh nggak segampang yang kalian pikirkan adik-adik. Gitu. Ini kan salah satu ilmu eksak kan, sains itu kan, apalagi kalau ngomongin teknik astronomi, astrologi itu kan susah. Gitu. Harus ngomongin kecepatan cahaya, gitu kan, harus
tahu MC kuadrat, jangan tahu rumusnya doang, cara ngitungnya nggak tahu itu seperti apa. Kebayangkan Einstein pinternya seperti apa, dia bisa mengukur itu kan. Nggak benar disuruh Kok begitu kalau botak lah. arsitek masuk teknik nggak? Arsitek itu salah satu cabang sipil. Gitu. Jadi Jadi kalau kalian ada mau, matematika. ada dong, pasti ada. Nggak Banyak mungkin nggak sih nggak. kalau arsitek? Banyak. Karena pecahnya cuma sama sipil. Sipil itu kan lebih ke konstruksi kan. Tapi kalau arsitek itu lebih ke interior design, ke desainnya. Tapi Kalau kalian kalau minat, kalau aku lihat teman aku arsitek masuknya desain kayak DKV gitu-gitu. oh kalau DKV beda. DKV itu lebihnya ke desain komunikasi virtual kan. Itu lebih ke desain sih sebetulnya. Desain itu kan luas, bisa desain produk, bisa desain makanan, gitu. Bisa desain rumah. Nggak semua desain itu bisa ke arsitek. Berarti kalau Oke, DKV nggak ada matematika. ada. Kan harus tahu skala. Jadi kalian bikin gambar kalau nggak tahu skalanya berapa kan bingung ya. Jadi yang nggak ada matematika apa? Manajemen. Manajemen nggak ada matematika. Matematikanya cuma matematika dasar. Selebihnya teori tentang manajemen. Manajemen tuh apa ya? Ngapain? Manajemen itu nanti kalian luas, bisa manajemen perbankan, bisa manajemen keuangan, bisa Kayak admin manajemen, gitu, Kak. bukan manajemen perusahaan, lebih ke ini sih manajerial perusahaan gitu. Tapi ngitung uang dong. Enggak, kalau manajemen nggak ngitung uang. Contohnya gini, kalian bisa manajemen tuh bisa ngomongin sistem perusahaan. Sistem perusahaan kan nggak selalu uang, ya kan? Ya enggak. Tapi Aturan-aturan. ngitung uang aku suka. Nah iya, kalau uang jangan ditanya lah. Kita suka tentang ya. Siapa yang nggak butuh uang kasih Kak Bandar. Kak Bandar butuh uang. Ya, oke. Jelas? Jadi terjawab ya. Selama ini akar negatif itu bisa dicari. Tapi nggak akan dapat hasil realnya, hanya hasilnya kayak gini, pakai bilangan imajiner. Oke? Udah ya, lanjut ya. Yuk, kita lihat contoh satu soalnya. Tapi sebelum masuk contoh, kita lihat dulu konsep pengerjaannya seperti apa sih untuk ketidaksamaan rasional, irasional. Nah, yang pertama tuh mengubah persamaannya dalam bentuk umum. Ya, mengubah ketidaksamaannya dalam bentuk umum. Gimana cara mengubahnya? Yang pertama, yang kedua, lanjutnya itu adalah menghilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, yang kedua ini kan kalian ngerti ini kan? Kalau ada akar A dikuadratin, itu kan hasilnya A. Betul nggak? Betul ya? Akar dan kuadrat ketemu, itu pasti hilang akarnya. Ya. Nah, jadi poin yang kedua itu nanti kita bahas tentang yang itu, yang contoh yang Kak Benar bahas. Jelas? Oke. Kedua ruas ya, jangan sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi kiri dan kanan harus kita kuadratin nanti ya. Oke. Lalu yang berikutnya, menetapkan syarat bagi fungsi yang berada di bawah tanda akar. Ingat tadi syaratnya, fx-nya harus lebih besar dari 0, gx-nya juga lebih besar sama dengan 0. Kan ini syarat utamanya tadi kan? Ya enggak? Jadi kalau ini syaratnya kita lupakan, maka nanti nggak akan ketemu hasil x-nya berapa. Lalu yang keempat, himpunan penyelesaiannya merupakan irisan. Jadi irisan itu maksudnya begini, kalau ada di sebelah kiri sudah ada, yang sebelah kanan nggak usah. Kayak kita belajar irisan himpunan. Irisan itu cuman kalau ada dua angka yang sama kan cuma ditulis sekali. Ya. Kalau ada di kiri, ada di kanan, udah cukup tulis sekali aja X-nya. Gitu. Ya. Bukan irisan bawang, bukan. Kalau irisan bawang itu tanya ibu-ibu ya, Kak Bandar nggak ngerti irisan bawang. Ya. Udah, ini 4 konsep untuk cari ketidaksamaan irasional. Ya, himpunan penyelesaian. Lanjut.
Nggak sesusah yang kalian ada lihat di tulisan ini, enggak. Kalian nggak usah berpikir ini susah, enggak. Sama kayak pertidaksamaan rasional kemarin itu kan gampang sebetulnya kan. Nggak sesusah yang kalian bayangkan, betul nggak? Student nyanyi dia, apaan kan. Enggak ada aku ngomong begitu. Nggak sesusah itu kan. Ya. Ini juga nggak sesusah yang kalian bayangin. Ya. Ya, sekarang Kak Bandar kasih satu soal. Coba lihat dulu bentuk ini. Kalau kalian dapat soal begini, jangan langsung lihat ininya dulu ya, langsung lihat jawabannya dulu, tapi lihat dulu konsepnya seperti apa. Atau yang ininya Kak Bandar tutup dulu deh. Bentar ya. Yang jawabannya Kak Bandar tutup dulu. Bentar. Oke. Nah, coba ketika kalian dapat soal ini, apa yang harus kalian kerjakan duluan? Akar X min 5 lebih kecil dari 3. Dikuadratin. Oke, itu yang kedua kan? Oh, Oke, good. Itu udah betul dikuadratin. Nanti itu tahapan kedua. Berarti kita coba kerjakan dulu tahap yang kedua ya. Berarti akar X min 5 lebih kecil dari 3. Ini semua kuadratin kan? Oke, kalau kuadrat akarnya hilang tadi kan? Jadinya X min 5 lebih kecil dari 3 kuadrat berapa? 9. 9. 9. Oke, 9 ya. Nah, 9-nya kan udah seimbang nih. Pindahin aja nih ke kayak kemarin kan? Kiri. Berarti yang kanannya harus 0. Berarti X min 5, 9 pindah jadi apa? Min 9. 9. Min 9. Oke, berarti X min 14. min 14 lebih kecil dari 0. Berarti kalau X min 14 lebih kecil dari 0, 14-nya pindahin aja kan? Oke, X lebih besar dari 14. Itu aja, Kak. Ini yang kedua. Setelah dikuadratin ini. Dah? Nah, Yang lalu pertama saya itu apa? yang pertama kan tadi jangan lupa mengubah ke bentuk umumnya. Dan syaratnya kan yang pertama tadi fx, akar fx, gitu ya. Ini berarti kan fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Atau lebih besar sama dengan, bukan tidak boleh ya, lebih besar sama dengan 0. Atau kurang dari sama dengan 0. Nah, fx-nya berarti ini kurang dari sama dengan 0. Kan tandanya kurang dari ya. Kurang dari atau lebih dari sama dengan? Fx-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi fx-nya kan x min 5. Yang di dalam akar kan x5. Lebih besar sama dengan 0. Pindahin min 5-nya ke kanan. Berarti x-nya lebih besar sama dengan 5. Dah. Oh, jadi ada 2 Apanya? X-nya. Iya, kayak kemarin kan. X-nya ada 2 juga kan. Yang rasional. Jadi x lebih besar sama dengan 5. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kalau kita masukin garis bilangan ya. Bentar. Ini kan garis bilangan nih. Oke, ini 0, ini 5, ini 14. Oke. Di 5 bulatannya penuh apa kosong? Penuh. Penuh. Karena dia ada sama dengannya kan. Ke kiri ke kanan? Kanan. Ke kanan. Terus X kurang dari 14 bulatannya kecil atau bulatannya penuh atau kosong? Kosong. Kosong. Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Kiri. Nah, ini areanya di sini. X-nya berarti di antara 5 dan 14.
Gampang kan? Soal selanjutnya kayaknya langsung beda susahnya. Ini dulu gampang kan? Ya itu gampang, tapi Gampang kan? Nggak ada yang susah kan dengan ini kan? Namanya aja yang mengerikan, pertidaksamaan irasional. makin lama makin susah biasanya, Kak. Enggak sih, nggak salah lagi tapi. Tuh kan? Nggak. Ih, Pokoknya kedua konsep ini kalian pegang udah aman sih sebetulnya. Ya, oke. Silakan dicatat dulu. Kalau udah ada pertanyaan nggak tentang konsep ini? Tadi nge-lag itu yang efek jadi efek lebih besar sama dengan lebih besar dari nol tuh kenapa bisa jadi sama lebih besar sama dengan Ingat tadi syarat pertidaksamaan irasional itu yang pertama fx-nya tidak enggak. Ke Kabandar terus dulu ya. Kan tadi bentuknya begini. Bentuknya kan bisa begini kan, akar fx ah, lebih besar lebih kecil dari gx. Kan tadi yang pertama begini ya. Nah, ini kan syarat utamanya fx dan gx-nya itu dua-duanya harus lebih besar sama dengan 0. Ini syarat utamanya jangan dilupain. Bentar. Ini kayak benar tulis pisah ya. Takutnya kalian kira gabungan. Fx-nya harus lebih besar sama dengan 0, gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Sekalipun di sini tandanya lebih kecil, syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Tanda di soalnya kan lebih kecil, tapi fx dan gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke? Aman kan? Nggak mengerikan seperti yang dibayangkan kan? Nggak lah ya. Karena kalau mengerikan takutnya kalian nggak bisa nangkep. Nggak benar kasih yang simple-simple aja. nggak, aku curiga. Jen nggak pernah bisa inilah. Beneran itu simple, Jen. Ya, kita Kita lihat belum lihat nanti. soalnya. Kita belum lihat soalnya. Nanti Ah, begitu udah lihat soalnya, keluar nol. pokoknya pegang dua konsep itu aja lah. Kabar tuh kasih simple konsepnya aja. Betul ya Kak, Ya, kalau kalau udah yang beres ngomong nanti kasih waktu gampang buat tuh screenshot. Bu Sani. Kenapa? Kalau yang ngomong Bu Sani tuh pasti kita percaya gitu. Kalau ini Kabandar gitu yang ngomong. Oh my Kalau Kak God. Bandar bilang gampang itu gampang menurut pemikirannya Kak Bandar. Mas saya macam Amin. Ya, ya, ya. Nah, ini udah beres belum Tapi kamu di screenshot nih? udah beres. Cuman gini doang, sesimpel ini doang gitu. Lihat dulu Ah, soal berikutnya, Kak. Make it simple lah, make it simple. Tenang aja. make it simple, make it meaningful. God bless you teman-teman. Nice. Yang tahu Orang beda. pasti tahu. Ayo, siapa itu yang ngomong kayak begitu? Ayo. Dah, contoh satu aman kan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Pertanyaannya soal lain kayak gimana? Jangan soal lain dulu, yang ini dulu. Aman nggak? Ada yang bingung nggak? Sekarang belum bingung nggak? Coba nanti. Oke. Seru nih, kalau sekarang belum bingung berarti rasa penasarannya tinggi. Berarti. Betul ya? Yuk lanjut ya. Soal kedua ya. Ini udah di screenshot ya. Ya lanjut. Nah, ini dia. Akar X kuadrat plus 2X min 3 lebih besar sama dengan X plus 2. Oke.
Ingat tadi syarat yang pertamanya harus dipenuhin dulu. Ini kan berarti kan gini bentuknya ya. Berarti ini kan akar fx lebih besar dari gx kan. Ingat tadi syaratnya fx-nya harus lebih besar sama dengan 0, gx-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah ini dulu cari. Fx-nya berarti yang ini kan yang di dalam akar, gx-nya berarti yang sebelah kanan. Syarat pertamanya lebih besar sama Maksudnya dengan kita 0. cari jawabannya dulu, Kak. Iya, cari fx-nya masukin dulu x kuadrat plus 2x min 3 lebih besar sama dengan 0, berapa gitu. Terus gx-nya x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Ya, Netania udah malas ngeliatnya ya, Net. Lah ini persamaan kuadrat itu nggak sih, Kak? Iya, tapi kan akar X dalam kuadrat. bentuk akar kan. Mm. Elah. Jadi kan nggak usah ngambil akarnya, ambil fx-nya dulu aja. Syarat pertamanya dulu dipenuhi. Ya, silakan berteriak. Gini loh, gini. Kabar buka dikit ya. Berarti ini kan jadinya x kuadrat plus 2x min 3 lebih besar sama dengan 0 kan? Karena fx-nya kan yang di dalam akar ya. Gx-nya juga x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Gampang kan? Gak ada yang susah kan dengan Iya, itu kan? tunggu dulu, Kak. Sabar Bentar Kak, dulu. aku baru nge. Si fx Iya. sama gx ini tuh sebenarnya si nanti dalam kurung x-nya sama f-nya nggak ada gitu, jadi cuma tanda doang gitu. Iya, itu cuma simbol aja f dalam kurung x. Lama dari tadi gue mikir. fx itu fungsi x maksudnya, gx itu juga fungsi x-nya. Gitu. Kalau fy berarti bukan pakai x, pakai y kuadrat plus 2y min 3 gitu, Tio. Karena dia x berarti f dalam kurung x gitu. Coba dulu ya. Syarat pertamanya dulu aja dipenuhi. Berarti baru lihat syarat keduanya, dikuadratin kiri dan kanan. Nggak sesusah yang kalian pikirin kok. Kan cita-cita mau jadi teknik kan, Kak, teknik mesin. X Gimana? kuadrat kurang X kuadrat habis berarti. X kuadrat kurang X kuadrat. Jen kuadratin dulu. Iya, Bukan bukan yang ini dulu, bukan. iya. Oh, nanti ya Kayak kalau yang yang soal kamu. itu Astaga. step yang kedua berarti kan. Kalau dikuadratin betul nggak? Iya, tapi X kuadrat kurang X kuadrat itu habis kan? Iya habis lah. Masa Oh iya. ditambahin? Iya. S dikurang S kan habis. Kecuali es krim beliin Kak Bandar nggak akan habis gitu. Kenapa kalian tadi kemarin Jumat nggak ikutan ini sih? Nggak ikutan hiking yang di Bandung? Nggak bisa. Oke. Nah, berarti kan yang ini dulu nih, yang kiri. Yang kiri ini kan berarti kan dia persamaan kuadrat kan tadi yang kata kalian kan. Nah, persamaan kuadrat kan supaya dapat faktornya, kita faktorin dulu kayak kemarin. X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Berarti C-nya berapa yang ini? Min 3. C-nya min 3 kan. Nah, perkalian min 3 tinggal kita cari nih. Min 3 itu berapa kali berapa sih? Min 1. Iya, Min dan min 1 1 kali kali 3 3. Min dan 3 kali 1. 1 kali min 3. Udah ini doang kan? Oke, lihat nilai Min 1 B-nya. dan 3. B-nya berapa? B-nya kan 2. oke. Nah, Min 1 cari tambah 3. ya, mana yang di faktornya yang dijumlahin hasilnya 2. Min 1 dan 3 kan? Min 1 tambah 3, 2. 1 tambah min 3, min 2. Kita butuhnya yang 2 kan, berarti yang atas. Berarti faktornya kan tinggal ditulis aja di sini. Karena di X kuadrat kan berarti 2 dalam kurung gini ya. Ini lebih besar sama dengan. Berarti ini X, ini X. X kali X kan X kuadrat kan? Tinggal kiri kanannya. Ini mau min 1, ini plus 3 boleh. Atau plus 3-nya di sini, ini min 1 boleh. Nggak masalah. Ya.
Oke? Yuk, lanjut. Berarti kan ini kan berarti yang pertama dulu ya. X min 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti min 1-nya pindah kan. Jadi X lebih besar sama dengan 1. Yang ini X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Plus 3-nya pindah. Jadi X lebih besar dari sama dengan min 3. Yang ini 2-nya pindah kan. X lebih besar sama dengan min 2. Nah ini udah dapat berapa X nih? Udah dapat 3 ya. Pak, Baik. Jen. itu yang di kuadrat itu, aku kan dapatnya 2x lebih besar daripada 7. Nah, itu berarti x lebih besar dari 3,5 gitu. Bisa. X lebih besar dari 3,5. Oke. Ini udah Kak. Belum, ini baru yang syarat yang pertama. Fx dan Gx-nya lebih besar dari 0. Ada Ini syarat. 4 dong. Ya. Buset. Nah, berarti ini yang kedua kan? Yang kedua berarti dikuadratin kan kiri kanan. Yang kalau dikuadratin berarti akarnya hilang kan yang kiri. X kuadrat plus 2x min 3. Lebih besar dari x plus 2 kuadrat itu berarti kan x plus 2 dikali x plus 2. Betul ya? Oh Oke. alah, kok ya salah ini mah. Benar kan? Aku ngitungnya x kuadrat. Iya, maksudnya x plus 2 dikuadratin kan x plus 2 dikali x plus 2 kan. Terus ini Jadi x kuadrat di mana? itu X1 kuadrat itu hasil apa? Yang mana? X min 1 itu hasil apa? Yang itu. Yang ini, yang kiri. Mm-mm. Ini nanti kita masukin di garis bilangan seperti apa. Enggak, maksudnya ngitung gimana? Yang ini X. tadi, x1 lebih besar sama dengan 0. Ya kan, fx-nya kan lebih besar sama dengan 0. Dicari faktornya kan. Iya, maksudnya yang X kuadrat ditambah 2X itu dikurang atau di apa sampai hasilnya X1? Difaktorin, x kuadrat plus 2x min 3-nya difaktorin. Cari faktornya kan ini yang tadi, yang kita pakai begini. Gitu, difaktorin dia, Nadia. Oke, Kak. Oke. Berarti ini jadi x kuadrat plus 2x min 3, yang kiri kanannya jadi 2x, bukan 2x. X kali x kan x kuadrat. Plus 4. X kuadrat plus 2x tambah 2x, 4x kan? 2 kali 2, 4. Oke. Dah, pindahin semua ke kiri ya. Yang sebelah kanan jadi 0. Pindahin semua ke kiri ya. Berarti x kuadrat, yang ini pindah jadi min x kuadrat kan. Ini plus 2x, 4x-nya pindah jadi min 4x. Min 3-nya tetap, 4 pindah jadi min 4. Oke. Min 4 lebih besar sama dengan 0. Bukan lebih besar sama dengan 0. Tadi Bapak lebih besar dong. X kuadrat min X kuadrat plus 2X min 4X. Hapusnya banyak. Min 4 ya, lebih besar 0. X kuadrat kurang X kuadrat habis kan? 2X dikurang 4X berarti min 2X. Min 3 dikurang 4, min 7, lebih besar sama dengan 0. Nah, X-nya kan negatif. Berarti dikalikan dengan? Min 1. Kali min 1. Berarti jadinya 2X plus 7 lebih kecil dari 0. Tandanya berubah kan kalau dikali min 1 kan? Berarti 2X lebih kecil dari 7-nya pindah. Jadi min 7. Terus X-nya berarti lebih kecil dari min 7 per 2. Atau lebih kecil dari min 3,5. Dah, ada 4X nih di sini. Sekarang kita urusannya di garis bilangannya. Oke. Pusing aku kalau udah garis bilangan banyak-banyak gini X-nya. Iya. Terus kan di sini 0, di sini 1,
Di sini min 3 ya ada ya. Ada min 2 juga, ada min 2, ada min 3, Min 3,5. min 3,5. Oke, dari yang sendiri dulu deh. Kurang dari min 3,5. Panahnya kemana? Kiri. Kiri. Bulatannya penuh, kosong? Kosong. Kosong, ke kiri kan? Terus lebih besar sama dengan min 3. Kiri atau ke kanan? Ke kanan. Bulatannya penuh, kosong? Penuh. Penuh, ke kanan. Terus lebih besar sama dengan min 2. Kanan. Kanan. Penuh ya. Ke kanan terus. Masih panjang nih. Terus lebih besar Kanan sama dengan lagi. 1. Ke kanan. Kanan. Oh, berarti panjang banget ya nih. Luas daerahnya nih. Ya kan? Berarti Udah dari dong. sini sampai sana udah. Luas banget ya. Cakupannya. Itu. Kenapa kalau min 3,7 gitu berarti nggak bisa ya, Kak? Jangankan min 3,7, min 3,6 atau min 3,5-nya nggak bisa dong berarti. Maksudnya bentar. Di antara min 3 sama 3,5 tuh Min di 3,3, 3,5 min 3,3, ya min gitu. 3,4. Nggak bisa. Negatif. Kenapa nggak bisa? Nah, nanti kalau penasaran coba masukin. Biar bingung. Udahlah, gak usah, gak usah. Udah Oke? percaya aja. Udah. Gampang kan dua contoh? Nggak ada yang susah kan? Ini makin susah, Kak. Ini lebih susah. Gimana, Fiona? Mau nanya itu yang X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 itu dari hasil perkalian X plus Ini. 2, X plus 2. Ya, betul. X plus 2 Terus kali. yang 4X-nya itu, Kak, Mhm. dapat dari perkalian yang mana ya, Kak? Oh, ini X kali X kan X kuadrat. Oke. Iya. Terus X kali 2 kan 2X. 2 kali X kan 2X. 2 kali 2 kan 4. 2X tambah 2X kan 4X. Betul kan? Oh, langsung ditambah, Kak. Nggak Iya. perlu ditulis. Oh, iya. Bener, jangan dilompat-lompat makanya. Iya, ya. Udah ya, udah di screenshot ya. Kita udah lewat 3 menit. Nanti KSM-nya ngamuk lagi. Ya. Pak Teddy kita. ya sih. Pak Teddy, iya. Kami PS Iya. Pak Teddy. Ya. Halo itu yang di belakang. Itu Halo. Kak Asel bukan? Bukan. Siapa sih? Bukan. Anaknya Oh, Kak Bandar. anaknya. Kok mirip Kak Asel aku lihatnya. Ya, absennya Siapa tadi lu bilang ya? anaknya Kak Bandar. Mirip Kak. Ya. Itu Sam 3, nggak sih? 2, 1. Oke. Thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi Thank you, hari Kak. depan ya. Bye-bye. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Oke. Thank you semuanya. Yuk.